آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا ومقتدانا مصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجة التي والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah masjid Ampel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah malam sementara agar kita tutup pengajian hari Selasa malam Rabu dalam pembahasan kitab Sirah Halabiyah, sejarah Nabi besar Muhammad SAW, untuk sementara menyambut daripada bulan suci Ramadan. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan diliburkan. Tapi saya kira di sini juga tetap ada pengajiannya sore jam 4:15. Juga ada pengajian di sini sore jam 4:15 mendekati daripada maghrib. Kemudian juga ada buka bersama di sini. Jadi diundang kepada seluruh para jamaah yang ada di sekitar Ampel atau yang di luar Masjid Ampel atau di daerah yang jauh, mohon untuk hadir juga acara mengisi Ramadan di Masjid Ampel sore hari. Niatan mudah-mudahan memang pengajian diliburkan untuk supaya kita lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah bulan Ramadan di tahun ini mendatangkan keberkahan buat kita. Yang pasti Ramadannya berkah dan rahmat. Akan tetapi apakah kita dapat atau tidak, itu tergantung dengan bagaimana kita menyikapinya dan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan hujjatan lana la hujjatan alaina wa yu'inuna ala ibadah min as-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa a'malil khairat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sementara kita akan libur 1 bulan, 1 bulan setengah. Oleh karena itu ya, saya berterima kasih kepada para jamaah semuanya yang telah rutin hadir dalam majelis ini, khususnya kepada para jamaah yang ada di Masjid Ampel yang biasa hadir pada maghrib di masjid ini. Mudah-mudahan amal perbuatan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga memohon maaf apabila ada salah-salah kata
ketika menyampaikan kepada para jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kesempatan di bulan suci Ramadan dalam keadaan dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam dosa dengan manusia, dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita juga berharap mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Sininan adida wa awaman madida ma'a kamal as-sihah wa tamamil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang siapakah di antara mereka para sahabat Nabi yang masuk ke dalam agama Islam. Artinya yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dari mulai keluarga beliau kita telah membahas, kemudian diikuti oleh para sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan terakhir yaitu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana peristiwa beliau masuk ke dalam agama Islam setelah beliau itu melihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Dan itu sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Kita akan membahas salah seorang sahabat yang lainnya yang masuk ke dalam agama Islam di awal-awal dari diangkatnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi ataupun rasul. Selain Abdullah bin Mas'ud, datanglah setelah itu beberapa orang dari luar kota Makkah yang sudah mendengar tentang kenabian Rasulullah SAW dan kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. Selama ini kita bercerita bahwa mereka penduduk Makkah yang masuk ke dalam agama Islam, dari mulai Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa di antara mereka orang-orang yang ada di Makkah. Adapun yang di luar Makkah yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah seorang sahabat yang terkenal dengan kezuhudan, yaitu sahabat Nabi yang berasal dari daerah Ghifar yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Julukan beliau Abu Dzar. Dan beliau itu berasal dari daerah Ghifar, sehingga beliau diberikan julukan Al-Ghifari. Dalam ilmu hadis beliau terkenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Nama beliau kurang terkenal, tapi disebutkan oleh para ulama beliau bernama Jundub bin Junadah. Ada sebuah peristiwa tentang kejadian beliau itu masuk ke dalam agama Islam, karena beliau ini menyebabkan banyak di antara penduduk Ghifar yang masuk Islam karena beliau. Abu Dzar Al-Ghifari ini beliau itu juga merasakan keresahan terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Arab pada saat itu, yang mereka menyembah berhala.
Sehingga Abu Dzar gak mau menyembah berhala. Dia mencari kebenaran. Sampai kurang lebih Abu Dzar Al-Ghifari 3 tahun beliau mencari kebenaran untuk bisa ditunjukkan agama yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keliling sampai beliau sholat, sampai beliau khalwat, dan akhirnya beliau mendengar ada seorang lelaki yang dia mengaku dirinya nabi. Nah, beliau tidak langsung datang ke kota Makkah. Beliau utus saudaranya bernama Anis. Beliau berkata kepada saudaranya Anis, "Des, coba kamu berangkat ke sana. Kamu cari kabar. Kamu dekati, kamu tanya bagaimana orang yang ngaku nabi." Akhirnya berangkat saudaranya Anis tersebut. Setelah lama berselang, balik lagi ke Ghifar, bertemu dengan saudaranya. Ditanya oleh Abu Dzar, "Bagaimana? Apa yang kau lihat daripada seorang nabi tadi?" Kemudian si Anis malu, tidak ada yang melihat Rasulullah SAW kecuali orang tersebut terpukau dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang melihat Nabi Muhammad kecuali dia itu terkesima melihat Rasulullah. Sehingga ketika di Mekah tersebut itu si Anis tadi mencari kabar tentang Nabi Muhammad SAW, pulang membawa kabar yang luar biasa tentang Rasulullah. Ditanya oleh Abu Dzar, "Bagaimana kamu melihat orang tersebut?" Dia berkata, "Wallahi ra'aitu rajulan ya'muru bi khair wa yanha 'anil syarr, ya'muru bi makarimil akhlaq." Demi Allah, saya melihat Muhammad itu orang baik. Dia mengajak kebaikan, melarang keburukan, dan mengajak untuk berakhlak yang mulia. Kemudian Abu Dzar berkata, "Terus bagaimana masyarakat sekitar? Bagaimana orang Mekah menanggapi hal ini?" Akhirnya si Anis berkata, "Orang Mekah, mereka berkata Muhammad itu sahir, kata, penyihir dan pendusta. Tapi kalau menurut saya, Muhammad itu jujur. Yang mendusta itu ya mereka orang-orang Makkah. Mau Mekah itu lah keras-keras. Kami lah nggak cerita mau Mekah itu lah keras-keras. Gak percaya. Mau Mekah itu gak percaya. Betul dengan Surabaya. Surabaya itu gak percaya. Iya. Orang Surabaya lah gak percaya ini. Kandani gak kalau ngeyel. Bonek itu seneng tawuran sih baru. Ya, mari tawuran bang. Orang Mekah itu keras, memang keras. Jadi gak gampang percaya. Kata si Anis, "Iku Muhammad jujur itu, sing bujuan itu Mekah. Sudah keras sombong-sombong." Subhanallah. Ya sudah, kata Abu Dzar, "Biar saya berangkat." Angkat sudah sampai di kota Makkah.
tinggal di daerah masjid, jadi nggak punya kawan hotel, apalagi Abu Dhar itu bukan orang kaya, kawan hotel gak kenal orang, jadi berangkat sudah ya tinggalnya tersebut itu di masjid Masjidil Haram 30 hari 30 hari. Beliau cuma bawa bangkelan satu sama tongkat. Jadi kalau tongkat ambil bangkelan, bangkelan ini di kelambi. Kalau mana nih nggak Indomie nggak, Pop Mie nggak, masih tahu. Gak kenal orang di Mekah, tinggal di sana 30 hari. Karena tidak kenal orang, yang gak dijauh sama orang. Terus apa yang beliau lakukan? Karena beliau fakir, miskin, beliau cuma mengkonsumsi air Zam-Zam. Ngombe Zam-Zam, kate mangan. Ngombe Zam-Zam kate mangan. Jadi banyu tak kelok, luwe banyu, tapi banyu Zam-Zam. Kata Abu Dhar, saya 30 hari minum air Zam-Zam, tambah lembu, gak kembung, sampai kayak banyu keran gitu ya, modal. Air Zam-Zam, air Zam-Zam itu adalah air yang paling sehat di dunia. Sampai sekarang telah dibuktikan oleh penelitian. Apalagi memang air Zam-Zam itu memang berasal dari surga, berasal dari surga. Jadi air Zam-Zam itu Anda minum gak butuh makan, pokoknya coba bosan kan lah, gelokok coba. Dikatakan bahwa orang yang dia itu bosan minum Zam-Zam, munafik. Bosan ngombe Zam-Zam, munafik. Orang yang mukmin muslim senang tambahan ngombe Zam-Zam. Pokoknya cukup teh wong sampai glek-glek yo ngaku. Jamaah haji dikai cingkir cili sampai njaluk yo kelas gede. Ya ngamu. Jadi 30 hari beliau minumnya cuma Zam-Zam. Sampai akhirnya di malam ke-30 beliau melihat Rasulullah SAW tengah tawaf bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tawaf ngomong. Setelah itu dia melihat, iki Nabi Muhammad SAW. 30 hari dia sudah mencari kabar. Tinggal dia mencari waktu yang tepat bagaimana bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah malam itu tadi kosong tempat tawaf dan mendapati Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kesempatan setelah selesai tawaf samperi oleh Abu Dhar. Kemudian Abu Dhar berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan oleh para ulama, beliau yang pertama kali menyebutkan kalimat assalamu, jadi penghormatan dengan agama biasanya itu kan ya sampahakallahul khair, mudah-mudahan selamat pagi ya. Jadi saya mau selamat pagi jahiliyah. Jahili zaman dia sampahakallahul khair, amsakallahu bil khair.
Ya, jadi artinya memang itu adalah sambutan-sambutan orang-orang zaman dahulu. Ada Islam kata assalamu. Pertama kali yang menyebutkan itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia langsung syahadat di depan Rasulullah SAW. Setelah 30 hari melihat gerak-gerik daripada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW wajahnya berseri-seri melihat Abu Dzar itu masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah berkata, mana rajul? Siapa ini? Abu Dzar berkata, rajul min Ghifar, saya dari Ghifar ya Rasulullah. Sejak kapan kamu di sini? Sudah 30 hari saya di sini ya Rasulullah. Kaget lah. Wah, 30 dino, makan apa kan? Kalau orang Arab itu kan ya kalaupun bertamu ya cuma 3 hari. Ya 30 dino makan apa? Kemudian dia berkata, aku tidak memakan apapun ya Rasulullah kecuali air Zam-Zam. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sampai dikatakan gemuk itu tadi Abu Dzar. Kata Rasulullah, mubarak, air Zam-Zam itu barokah. Innaha ta'amu ta'min wa shifa'u sadrin. Air Zam-Zam itu adalah ya bukan hanya sekedar minuman, tapi makanan bagi siapapun yang ingin untuk makan, dan juga bisa sebagai obat buat segala berbagai macam ya penyakit. Bahkan dalam periwayatan Rasulullah SAW mengatakan, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung dengan apapun yang Anda inginkan tujuan meminumnya. Artinya nek sampean ingin minum untuk warak ya warak sama. Nek sampean minum ingin untuk ya gemuk. Tapi kalau Anda minum ingin kurus mumalai kamu. Iso bon. Duh, ya. Coba mau diet itu mau bisa sama namanya. Bu, sampean ambil diet. Ya. Coba niatan mau bio sama-sama. Tuku sampean, yang gini. Tapi ya lumayan sih harganya. Oh, sampai nak tuku anu, ya, ini Pak, sampai tuku obat diet piro? Larang loh. Nah, coba sampai sampai diet tuku sama-sama. Wes gak usah mangan apa wae. Iku yo ngetes, Bu. Artinya sampai nak tuku, sampai ngombe gak usah mangan. Gak usah mangan apa-apa wis. Ngombe sama-sama iku tok. Nek memang asli sampai gak loro. Nek memang gak asli, paranono tuku nih bojo. Lah saya kan ana jam-jam sing palsu iki. Ya wae, mana TV gue. Ya kan? Isi ulang ya. Iya. Banyak kalimat sih lebok. Iya. Ana sing palsu. Jadi sampean tuku sing ketokane asli itu. Wis aja mangan apa wae nek diet. Lah memang katanya diet itu salah satu obat diet minum yang banyak. Karena melancarkan pencernaan. Apalagi Zam-Zam, nek sampean ngombe Zam-Zam, gak ate makan. Wis. Sampeyan coba, Bu, sing ngombe dia. Nek bapak-bapak iki kurus-kurus kabeh. Kalau gizi gitu. Ibu-ibu sing lemu. Ya. Apa dia itu biasa. Niatan ya Allah dia. Ojo mangan apa wae. Nek memang Zam-Zam asli, gak loro sama. Nek sampai loro, labrake sing tutur. Ayo kata Rasulullah, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung dengan tujuan apa kamu meminum. Bahkan hajat apapun bisa untuk kita dapatkan dengan wasilah air Zam-Zam. Saya teringat Al-Imam As-Suyuti, seorang ulama besar di Mesir. Beliau itu mengatakan, saya pernah minum air Zam-Zam dengan niatan supaya ilmu hadis saya seperti Al-Imam Adz-Dzahabi. Fa'utitu dzalik,
saya dikabulkan berkat Zamzam. Sampean nanti Zamzam sampean ame berangkat haji, ono jamaah haji teko dikai Zamzam, ojo langsung glogok ngono. Sampean ojo donga sik, pengen apa? Sing kepengin rabi lah. Ya Allah, jadi cepat modal duit ya rabi ya. Ya, sing kepengin duwe anak. Ya Allah, niatan ya Allah. Ada doanya. Kalau Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah, beliau mengajarkan kepada kita doa untuk meminum air Zam-Zam. Doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi doanya beliau Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri beliau mengajarkan kepada kita doanya. Doa untuk minum air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Zamzama lima syuribalah fa inni syarabtuhu li hajati kadza wa kadza. Nek iso bahasa Indonesia. Selain sampean ya. Artinya memang ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sesungguhnya saya mendengar bahwa Rasulullah bersabda bahwa Zam-Zam itu ya diminum dengan tujuan apapun. Maka saya meminum Zam-Zam dengan tujuan begini-begini seperti itu. Ya. Jadi kamera ngombe nyatono ben sugih iso. Ya. Ben rabi iso, pengen duwe anak iso. Pak, makanya itu sampean tuku lho. Nek ngenteni jamaah haji tuku. Ya omah bendino sing kameramen kepengin hajate ben isuk tangi turu mari sembahyang subuh Zam-Zam tak mirset. Sampean kepengin apa? Nek duwe tok. Ya Allah kepengin duwe kate kerja. Enggak usah sorotin. Biar itu ya lah. Ya Allah duwe kate kerja wis sret bendino. Nek mana-mana duwe kate kok bojo sing dodolan iki. Ya sampeyan kok seenak ngono wae sampeyan. Masih Imam Suyuti ngombe minum beliau ya. Kemudian beliau dapat ilmu hadis seperti Imam Dhahabi ya belajar. Sampai gak ada kok jangan tok seni yo akeh tunggale lah. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah mengatakan begini, Zam-Zam itu tergantung dengan tujuan Anda meminumnya. In syaribtahu litusfa syafakallah. Kalau engkau minum air Zam-Zam untuk mendapatkan obat, maka Allah akan menyembuhkan penyakit. Ya. Wa in syaribtahu litasba. Kalau engkau meminumnya untuk supaya kamu kenyang, ya, asba'aka Allah, Allah akan mengenyangkan kamu. Wa in syaribtahu litaqta'a dhama'ak qata'ahu Allah. Kalau kamu minum, ya, ingin untuk supaya menghilangkan kehausan, maka kehausan pun akan hilang. Jadi sampai ngelak, ya Zam-Zam. Masih kalau Zam-Zam ono tene lah, tapi kalau tene kalau ada nih pakai waktu ya. Terus gak usah nanggung ini. Nah itu air Zam-Zam ya. Nah ini Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah masuk Islam kepada Rasulullah SAW dan beliau 30 hari minum daripada air Zam. Akhirnya setelah itu diundang makan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh Rasulullah, biar saya undang malam ini makan di tempat saya. Sayyidina Abu Bakar datang ke tempat Sayyidina Abu Bakar langsung dikasih anggur. Soke Abu Bakar Siddiq ya. Kayak anggur di jalan. Nah, sebelumnya dia berkata kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW berkata, ya Abu Dzar, uktum hadzal amal. Kamu jangan rame-rame. Kamu pulang ke kaum kamu, ya, kabarkan kepada mereka
supaya mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Nanti kalau saya sudah pindah ke Madinah, suruh mereka datang berbareng-barengan ke kota Madinah. Ya. Kemudian Abu Dzar berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqq." Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah. La usarrikhanna bihadza baina dhahranihim. Aku besok akan teriak di seluruh pemuka semua orang-orang Quraisy dengan keislamanku, ya, dan dengan kenabian dan kerisalahan. Aku bakal teriak-teriak. Rasulullah diam. Akhirnya pagi harinya Abu Dzar dengan berani, kemudian dia teriak di semuanya. Orang-orang saat itu lagi rame, ya. Dia berkata dengan teriak, dengan sekencang-kencangnya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Orang-orang Quraisy datang semua melihat dia teriak-teriak begitu. Ya, ayo dikeroyok aja ki, kurang ajar. Akhirnya dipukuli Abu Dzar, sampai beliau pingsan. Terus dipukuli, datang Zainal Abbas, pamannya Nabi. Diberhentikan, jangan, hati-hati, ini orang dari Ghifar. Kalau sampai dibunuh, bahaya dia punya dagangan. Itu orang Mekah kalau dagang mesti ngelewati Ghifar. Kalau itu sampai bunuh ini, dagangan Anda kalian tidak akan bisa lewat. Akhirnya setelah itu dibiarkan pingsan sampai beliau siuman. Setelah beliau siuman, ya, beliau bersihkan, datang ke air Zam-Zam, bersihkan darahnya habis dipukuli. Ya, selesai. Besok paginya balik lagi, teriak lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad." Lu recal teko mana? Ayo tungguin lagi, dua, pukuli lagi sampai beliau tersungkur pingsan. Datang lagi Zainal Abbas, hati-hati, tahan, bahaya ini dari Ghifar. Akhirnya mereka pun berpencar. Setelah siuman, ya, sama Zainal Abbas diangkat, taruh siuman, bersihkan lagi darahnya. Besok balik mana itu? Kau tipe beriman itu, ya. Apabila sudah keimanan tersebut jadi masuk di dalam hati seseorang, infasah wal syarah, kata Nabi, ya, maka hati itu menjadi lapang. Nah, itulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan memang Abu Dzar Al-Ghifari ini salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan kezuhudan, sangat zuhud, ya, sangat zuhud. Bahkan Rasulullah SAW memujinya dan berkata kepadanya, ya, Abu Dzar azhadu ummati wa asdaquha. Abu Dzar itu adalah paling zuhudnya umat dan paling jujurnya di antara daripada para umat. Ya. Dalam periwayatan Rasulullah SAW mengatakan, Abu Dzar yamshi fil ardi ala zuhdi Isa bin Maryam. Abu Dzar itu berjalan di atas muka bumi ini sesuai dengan zuhudnya Isa bin Maryam. Bahkan dalam periwayatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma adallatil khadra wa la agallatil ghabra asdaku min Abi Dzar radhiyallahu ta'ala." Tidak ada
ya, siapapun yang dinaungi oleh langit dan berpijak di atas muka bumi ini, yang lebih jujur, ya, yang lebih istiqomah, ya, yang lebih berpegangan teguh dengan agama ini melebihi daripada Abu Bakar radhiyallahu taala. Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW mengatakan, ya, ya'ishu wahida, beliau itu hidup sendiri, ya, wa yamutu wahida, ya, dan beliau yang tadi wafat sendiri, ya, dan wa yudfanu, dan beliau itu tadi dikuburkan di satu tempat sendiri. Dan semuanya itu terjadi kepada beliau, ya. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, karena beliau itu tadi terkenal dengan yang namanya zuhud, ya. Artinya setelah beliau itu tadi wafatnya Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah kemana-mana. Setelah wafat Abu Bakar, beliau pindah ke kota Syam, tinggal di kota Syam, sampai datang yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu datang, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan tersebut itu tadi, ya, nah, Muawiyah ini adalah salah satu gubernur yang doyan uang, doyan fulus. Pokoknya Abu Dzar itu paling gak suka sama Muawiyah itu, karena dia doyan uang. Kalau ngomong, ya, sama Muawiyah itu lantang dan keras kepada Muawiyah tersebut, ya. Akhirnya dia mengadu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Oh, gubernurmu ini kurang ajar sama Muawiyah, fasaka ini. Jadi mengadu kepadanya tentang keadaan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya dipindah di satu tempat terpencil Abu Dzar tersebut bernama Rabzah, ya, dan tinggal di sana bersama dengan istri sampai beliau wafat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wafat sendirian, artinya tidak ada yang menguburkan daripada beliau. Bagaimana ceritanya? Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Oh, bulan depan ya. Ada 1 bulan setengah lagi, insya Allah kita akan bahas, ya, tentang daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, sehingga kita bisa menilai daripada dunia sesuai dengan apa yang beliau nilai, dan kita dikumpulkan bersama dengan beliau di dunia fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati qadir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqina wa ahli darajati lana min dinina wa ahli al-mulk tawakkalna. Rabbi wafiqna wafiqhum lima taqwa fihi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan naima wa khilafat ya ulama نقبل الخير ونفع كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واجرنا بك العيوب واقض عنا ربنا كل الديون رسل المن واغفر واستر انت اكرم وستر وصلاة الله تنسى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتابه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الهدى ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق ربك وحسن. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترف بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لما أشرفنا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والمؤمنين
رسله صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وصحبه إن لم نصل